Selamat siang semua saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan melihat siapa yang takut akan Tuhan dan bagaimana Tuhan memberkati seorang takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan membawa saudara-saudari di ruangan ini pada siang hari ini untuk memberitahukan kehendak Tuhan dan siapakah yang Tuhan di dalam kehidupan eh, kami semua masing-masing. Kami siap mendengar firman Tuhan. Roh Kudus akan membimbing hati-hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi ayat 2026 Manado Bible Chapel, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah melihat dari Keluaran pasal 1 ayat 15 dan 22, kami berpikir Abraham dia orang saleh, mungkin luar biasa kehidupan dia. Saat kita melihat Ibrani pasal 11, banyak bagian menceritakan tentang iman dia sebagai pasangan dan juga apa yang dia melakukan dalam iman. Jadi kira-kira ada enggak ya cerita di Alkitab tentang kehidupan orang-orang yang mirip seperti kita? Masih ingat siapa? Ya, Sifra dan Pua, ya, saat bangsa Israel tinggal di Mesir. Ini dua wanita-wanita takut akan Tuhan. Sebelum kita melihat cerita itu, kita seharusnya melihat Tuhan adalah penguasa waktu dan dunia. Minggu lalu kita melihat Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sebelum terjadi, Tuhan sudah memberitahukan itu 550 tahun sebelumnya. Kejadian pasal 15 ayat 3, Tuhan sudah menceritakan apa yang itu akan terjadi dan Tuhan akan melakukan sesuai dengan perlakuan bangsa itu Mesir kepada Israel sesuai dengan Kejadian pasal 12 dan ayat 3. Semua yang kejadian yang kisah terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan karena Tuhan membuat, tetapi manusia melakukan dan Tuhan semua sudah tahu sebagai Maha Tahu dan bisa melihat bahwa Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu sepertinya perang antara Tuhan dan iblis. Dan kita tidak tahu siapa yang akan muncul dari itu pihak Tuhan. Dan Kejadian pasal 15 ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini yang garis besar saat kita membaca uh, buku kitab Keluaran. Ini semua itu yang Tuhan katakan itu terjadi. Dan sekarang ku hukum. Mengapa? Karena Kejadian pasal 12 ayat 3 Tuhan sudah berjanji. Firaun memerintah kepada wanita-wanita yang bidan. Kalau anak laki-laki harus membunuh, tetapi perempuan bolehlah ia hidup. Dan Sifra dan Pua, mereka sudah mendengar perintah dari Firaun, itu kuasa pada waktu itu paling kuat di dunia ini, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Ya. Walaupun kehidupan mereka masih itu budak, kehidupan mereka tidak seperti bangga, ya, tapi mereka takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi mereka takut akan siapa?
Firaun kah atau Tuhan? Tuhan. Dalam iman. Jadi siapa yang kalah? Ya, Firaun. Ya. Dan Tuhan memberkati Sifra dan Puah dan semua bangsa Israel. Jadi kita bisa berpikir ini, apa hubungannya antara takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan? Mungkin kita bisa melihat apakah ini takut akan Tuhan yang lebih dahulu dan itu kehidupan kita berubah dan nanti mengenal Tuhan lebih dalam. Sepertinya begini. Atau kita mengenal Tuhan dulu dan setelah itu dalam kehidupan kita, kita takut akan Tuhan. Menurut saudara-saudari seiman, apa yang itu arahannya? Saya membuat grafis ini, saya berpikir, oh ya, mengenal Tuhan dan kehidupan kita nanti takut akan Tuhan. Tetapi waktu saya berpikir, oh, ini bisa berbalik juga. Jadi lihat, mengenal Tuhan dulu boleh, takut akan Tuhan dulu boleh, tapi kehidupan kita terus akan bertumbuh. Kita sudah melihat kehidupan Abraham dan Sifra dan Pua, dan kami juga berpikir, oh, apakah ada orang yang takut akan Tuhan? Masa itu Yerusalem, Yesus Kristus mati, dan masa gereja? Siapa yang itu orang yang takut akan Tuhan? Kita akan ada 5 pertanyaan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan kita akan menggali lebih dalam. Yang pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan bisa mengetahui manusia takut akan Dia atau tidak? Ya. Yohanes pasal 14 ayat 21, Yesus Kristus berkata begini, barang siapa memegang perintahku, melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini langkah demi langkah, bilang siapa yang Tuhan melihat mengasihi Tuhan, memegang perintahku, dan melakukannya. Tadi kita sudah melihat contoh itu kehidupan Abraham dan Sifra dan Pua. Apakah mereka pegang perintahku dan melakukannya? Ya, betul. Dan Tuhan menghitung kehidupan mereka, melihat, oh, mereka mengasihi aku. Saat Tuhan melihat ada seorang yang mengasihi Tuhan, yang pertama, dia dikasihi. Dan yang ketiga, Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Dan ini sungguh-sungguh terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi sebelum kita lebih menggali, saya minta saudara-saudari berhenti video ini dan membaca bagian ini. Ada 2 kali pada pagi hari ini kita akan berhenti dan membaca Kisah Para Rasul. Jadi apa yang Allah lakukan bagi orang-orang yang takut akan Dia? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 5 berbunyi begini. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi kita bisa melihat orang-orang Yahudi yang saleh. Waktu kita melihat bahasa itu Yunani, itu asli Yurabes. Ya.
Dan apa artinya itu seseorang yang memegang sesuatu dengan sangat hati-hati dan hormat. Jadi kita bisa melihat orang-orang Yahudi yang saleh sepertinya mereka takut akan Tuhan. Karena orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan dan sangat berhati-hati dalam menjalankan hukumnya. Jadi walaupun mereka tidak tinggal di Yerusalem, ada saat waktu mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Jadi Tuhan membawa mereka dari segala bangsa di bawah kolong langit. Waktu kita membaca bagian kisah para rasul pasal 2, berapa yang itu daerah yang kalian dapat? Ya. Apakah kalian sudah hitung berapa daerah dan bangsa? Kalau kita melihat Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pambilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. 15. Kita harus melihat bahwa Tuhan sudah tahu ada orang-orang yang Yahudi yang saleh. Tuhan membawa mereka ke Yerusalem. Dan saat kita membaca pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4, apa yang itu terjadi kepada orang-orang yang percaya? Semua orang-orang yang percaya di luangannya, mereka menerima Roh Kudus. Ini dua-dua itu waktunya sama itu terjadi. Kalian ingat janji Tuhan kepada mereka saat Tuhan naik ke surga? Yesus Kristus berkata kepada mereka, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ini yang apa ya? Ini terjadi atau tidak terjadi? Ya, ini terjadi. Mereka menerima Roh Kudus dan kita harus memperhatikan apa itu yang Roh Kudus melakukan yang pertama. Pelayanan Roh Kudus yang pertama, kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, ya. Tapi di Yerusalem bukan hanya orang-orang yang penduduk di sana, tetapi Tuhan membawa banyak orang-orang Yahudi yang takut akan Tuhan dari 15 daerah ke Yerusalem. Ada tujuan khusus, ya. Saat kita melihat rencana Tuhan, kadang-kadang kita tidak bisa mengerti mengapa yang ini terjadi. Tetapi setelah semuanya yang terjadi, kita bisa melihat semua itu rencana Tuhan 100%. Jadi yang pertama menerima kuasa, yang kedua mereka akan menjadi saksiku bukan hanya di Yerusalem tetapi Yudea dan Samaria. Sebelum rasul-rasul pergi ke daerah yang lain dan sebelum Rasul Paulus pergi ke perjalanan misi, Tuhan sudah membawa semua orang-orang yang takut akan Tuhan ke Yerusalem. Ada satu tujuan, kita akan melihat. Saat mereka berkumpul, apa yang itu terjadi? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu
berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kalian pergi ke gereja-gereja yang dinominasi, sangat memperhatikan bahasa roh. Mereka sepertinya bilang, tapi mereka tidak bisa mengerti orang-orang yang lain. Tetapi bahasa roh yang pertama muncul di Alkitab, itu sepertinya bahasa-bahasa orang yang lain. Ya, bahasa itu negara lain, jadi mereka bisa mengerti. Ya, dan semua orang-orang mendengar bahasa mereka dari rasul-rasul, mereka kaget. Oh, ini bagaimana mereka bisa berbahasa bahasa saya? Ya, jadi yang pertama respon mereka, oh, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Apakah teman-teman masih ingat apa artinya orang Galilea? Kurang pendidikan. Oh, mereka belum belajar bahasa kita, tetapi bagaimana mereka bisa berbahasa? Ini mereka kaget yang pertama. Dan kedua, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini memang luar biasa. Tuhan sudah melihat kehidupan mereka memang saleh. Tetapi itu tidak cukup. Tuhan mau memberikan sesuatu yang paling penting bagi mereka. Jadi yang pertama, Tuhan memberitakan dengan bahasa mereka perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan yang kedua, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Ya, lihat, mereka hanya terkaget dengan bagaimana mereka bisa berbahasa. Dan setelah itu perbuatan Allah dan mereka lebih menarik apa artinya ini. Dan mereka tidak bisa mengerti, jadi bagaimana mereka mengerti dan melihat kejadian yang ini? Oh, mungkin mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Karena mereka belum melihat ya kejadian ini dan mereka tidak bisa mengerti. Jadi mereka berpikir, oh ya mereka mabuk. Dan Petrus yang dia muncul. Dia berdiri. Dan kisah para rasul pasal 2 ayat 11. Dia bilang ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Hai, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Rasul Petrus berdiri dan berkata kepada semua orang yang berada di sana, semua yang ini bukan mereka mabuk, tetapi inilah yang firman Tuhan, ya, itu terjadi. Jadi pertanyaan yang ketiga, apa yang Tuhan memberitahukan mereka melalui Petrus? Melihat kisah para rasul pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi kita sudah melihat yang ini apakah ini terjadi atau tidak terjadi? Ya, terjadi. Rasul-rasul dan semua orang yang berada di ruangan itu menerima ruh. Dan sekarang mereka, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan orang-orangmu itu tua akan mendapat mimpi. Ini semuanya sungguh-sungguh terjadi. Dan kita seharusnya melihat apa artinya hari-hari yang terakhir.
Ya. Jadi Eric Sauer dia membagi 7 masa di dalam dunia ini. Yang pertama, masa tidak bersalah. Itu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan setelah itu ada yang masa hati nurani. Ya, itu masa itu nurani dari kejadian singa air bah. Setelah itu masa pemerintahan manusia. Ya, ini dari air bah singa menara Babel. Setelah menara Babel pasal 12 kita sudah belajar bahwa masa janji itu dari Abraham sehingga hukum Taurat. Ya. Dan setelah itu kita sudah melihat hukum Taurat dari Gunung Sinai sehingga kedatangan Kristus pertama. Dan setelah itu Yesus Kristus datang dari Pentakosta, ya. Sekarang pasal 2, ya. Jadi sebelum Yesus Kristus datang kembali, masa anugerah dan yang Injil ini hari-hari yang terakhir, ya. Dan Tuhan akan menyatakan diri melalui gereja dan orang-orang yang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 21. Saat kita memegang perintahku dan melakukannya, dan Tuhan menghitung itu, kita mengasihi Dia dan Tuhan akan menyatakan dirinya melalui kita kepada semua orang. Dan Tuhan menggunakan gereja. Jadi kita bisa melihat ini masa yang terakhir sebelum Yesus Kristus datang kedua di dunia ini. Jadi kalian bisa berhenti dan membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 sampai 36. Apa yang Tuhan memberitahukan kepada melalui Petrus? Pada waktu itu orang-orang yang saleh, mereka sangat takut akan Tuhan dan mereka memperhatikan semua apa yang mereka melakukan sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi perbuatan mereka tidak membuat mereka yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan membawa orang-orang yang saleh ke Yerusalem dan Dia memberitahukan, ya, yang penting kepada mereka. Itu yang pertama, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa yang mereka sekarang ini percaya? Mereka seharusnya melakukan semua hukum Taurat untuk diselamatkan. Tetapi sekarang Rasul Petrus memberitahukan kepada mereka yang pertama, Yesus Kristus adalah Mesias yang disahkan itu Allah. Mereka menunggu Mesias. Ya, sudah berlibu-libu tahun. Dan siapakah itu Mesias? Yes, Yesus Kristus. Ya, dan mereka sudah mendengar bagaimana Yesus Kristus hidup di dunia dan dimati. Dan yang kedua, kematian dan kebangkitan Kristus sesuai dengan rencana Allah. Dan yang ketiga, Yesus dimuliakan di sebelah kanan Allah. Apa artinya di sebelah kanan Allah? Karena Yesus Kristus menyelesaikan semua rencana Tuhan untuk membayar hutang dosa dunia di kayu salib. Yang keempat, Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Jadi sekarang Rasul Petrus menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus dan mengapa Yesus Kristus sebagai Mesias hidup di dunia dan apa yang dia melakukan dan mengapa dia mati di kayu salib. Saat dia disalibkan itu bukan kehidupan dia gagal, tetapi itu
menyelesaikan rencana Tuhan bagi kita semua. Jadi Tuhan, apa yang itu diberikan Allah kepada mereka yang takut akan Dia? Ya, betul. Kabar baik. Pengampunan segala dosa dunia oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ini yang memang luar biasa. Kehidupan mereka yang saleh, tetapi Tuhan menyangkut mereka karena tanpa kabar baik pengampunan segala dosa dunia oleh Allah melalui Yesus Kristus, mereka tidak akan dilahirkan kembali, tidak akan masuk surga. Jadi Tuhan memberitahukan kabar baik kepada semua orang itu Yesus Kristus. Ya. Karena mereka itu sangat terharu. Ya. Jadi ketika mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka sangat terharu. Ya, apakah kalian ingat respon mereka yang pertama melihat rasul-rasul berbahasa mereka? Oh, bagaimana? Ini orang Galilea. Mereka mabuk. Tetapi saat firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka sangat terharu karena mereka selalu menghormati firman Tuhan, memegang firman Tuhan dan melakukannya, dan saat firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka terharu, mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kalian bisa melihat bagaimana mereka berhidup. Mereka selalu mau melakukan sesuatu yang baik. Tetapi yang melakukan yang baik tidak cukup. Oleh sebab itu Tuhan membawa mereka ke Yerusalem dan memberitahukan apa yang Yesus Kristus melakukan bagi mereka. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya. Ini minta apa yang mereka lakukan, tetapi bagaimana mereka dilahirkan kembali menjadi orang-orang percaya, menerima perkataan. Ini yang dahulu menerima perkataan itu dan setelah itu memberi diri dibaptis. Pada hari jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Jadi ini memang luar biasa. Ya. Sebelum rasul-rasul itu pergi ke daerah Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi, Tuhan membawa banyak orang ke Yerusalem dan memberitahukan apa itu pelayanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya. Jadi yang pertama, siapa itu Allah yang dinyatakan dalam semua peristiwa ini? Yang pertama, Allah tahu persis siapa saja yang mencarinya. Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyatakan aku dengan segenap hati. Kita sudah melihat, ya, saat orang-orang Yahudi yang saleh mencari Tuhan, tetapi mereka tidak ada Injil, kehidupan yang baru. Dan Tuhan memberitahukan, ya, Injil, mereka menemukan Tuhan. Yang kedua, Allah menyampaikan Injil Kristus kepada mereka yang takut akan Dia, meskipun mereka belum mengenai kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 21, kita sudah melihat. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku,
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka melalui Yesus Kristus. Luar biasa. Ya. Saat Yesus Kristus berkata ayat ini, rasul-rasul dan murid-murid pun mereka tidak mengerti apa artinya ini. Tetapi kita sudah melihat kejadian kisah para rasul pasal 2. Ya. Ini sungguh-sungguh terjadi. Yang ketiga, semua hal ini terjadi di dalam rencana Allah itu yang luar biasa. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 kita sudah melihat saat Rasul-Rasul menerima kuasa itu Roh Kudus itu turun dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem. Dan sekarang apa yang itu terjadi? Berapa orang yang menerima baptis? 3.000. Hanya itu laki-laki. Jadi kemungkinan besar itu lebih banyak dengan anak-anak dan perempuan, wanita, dan orang-orang yang tua. Tuhan yang memang luar biasa. Ya. Dan yang keempat, misi Allah dimulai bersamaan dengan permulaan gereja. Saat Tuhan itu kirim Roh Kudus kepada semua orang-orang yang percaya, Tuhan tidak menunggu, langsung dimulai misi Tuhan, bukan hanya di Yerusalem. Waktu kita melihat sejarah gereja, saat rasul-rasul pergi ke daerah-daerah yang lain, mereka kaget. Karena sebelum mereka datang di sana, sudah ada yang orang percaya. Ya, jadi Rasul Thomas dia pergi ke India, cukup jauh. Ya, dan dia sangat kaget. Ya, karena sebelum dia tidak ada orang yang datang ke India dari Yerusalem pada waktu itu, tetapi sudah ada gereja. Dan dia bertanya kepada mereka, di mana yang kalian mendengar? Dan dia menceritakan, ya generasi yang dulu mereka pergi ke Yerusalem dan mereka mendengar tentang Yesus Kristus. Dan saat mereka kembali, mereka berkumpul, mereka selalu menceritakan tentang Yesus Kristus. Tetapi pengetahuan mereka hanya kecil. Oleh sebab itu, Rasul Thomas dia sepertinya mengajar mereka firman Tuhan dan ada yang gereja besar pada waktu itu. Itu sudah tertulis di dalam sejarah gereja. Jadi misi Allah dimulai bersamaan dengan permulaan gereja. Jadi sekarang masa terakhir Tuhan mau menyatakan Dia melalui gereja dan kehidupan kita masing-masing. Jadi waktu sharing, kalian bisa melihat yang ini, dan kalau ada yang sesuatu yang Tuhan menyentuh hati mereka, mungkin kalian bisa membagi. Terima kasih, inilah yang firman Tuhan, kita akan ambil waktu sharing.